Ya, Anda masih bersama saya Afiliani di The Inspiring Woman dan juga masih bersama tamu saya Putri Indasari Tanjung. Ya, Mbak Putri, tadi menarik sekali ya. Saya jadi saking ngedengerinnya tuh kayaknya masih banyak yang dieksplor gitu ya. Tapi ada hal juga yang menarik sebelum kita masuk ke usaha yang sekarang dan juga jadi staf khusus ya. Itu dulu pernah bapaknya cerita ya, bahwa Putri itu kalau mendatangi atau ke sponsor-sponsor tuh nggak pernah pakai nama orang tua, bahkan mendatangi sendiri. Nah, biasanya anak-anak untuk mendatangi pengusaha atau orang yang lebih tua umurnya itu kan kadang-kadang ngomong aja mungkin nggak nyambung gitu. Nah, gimana nih proses Putri untuk bisa ketemu orang tuh berani dan pede gitu? Itu mungkin banyak orang pengen tahu. Prosesnya adalah sebenarnya waktu awal-awal tuh aku nggak pede juga sih Tante. Aku juga agak takut dan segala macamnya, wajar lah. Tapi kenapa aku waktu itu kayak udahlah aku harus bisa nih, harus berani. Karena aku seyakin itu sama apa yang aku kerjakan. Jadi kayaknya itu penting banget untuk kalau misalkan kita mau approach orang gitu ya. Apalagi kita mau minta bantuan atau Harus apapun siap itu. ya? Harus siap kan, kita harus percaya banget Apa sama yang ide mau kita. kita. Betul. Jadi itu yang pertama adalah I believe in our ideas gitu. Itu yang penting. Terus yang kedua adalah dari kecil itu memang sudah banyak diskusi sama bapak, sama ibu juga. Dan juga sudah dibawa ke lingkungan bapak dan ibu. Itu bagus ya. Anak-anak dulu kan anak-anak nggak mau kalau ikut orang tua. Putri selalu ikut ya. Jadi udah sekelilingi sama orang-orang yang lebih senior. Iya. Gitu. Yang ketiga adalah selalu diajarin sama bapak ibu untuk punya mutual respect lah. Gitu. Jadi aku memang selama ini, aku karena tadi ya Tante, pingin prove myself. Karena bapak tuh selalu bilang dari aku kecil, Putri kamu tuh harus bisa bangga sama diri kamu sendiri gitu. Betul. Jadi bukan karena orang tua. Benar, jadi kamu harus go explore yourself gitu ya. Kamu harus sakit, kamu harus terbentur gitu ya, ngerasain semua prosesnya gitu. Dan itu kan bagian dari proses itu kan Tante. Jadi ya aku pokoknya itu modalnya first thing first adalah aku percaya banget sama ide aku. Terus aku emang purely aku juga pengen belajar dari siapapun yang aku ketemu. Dan aku harus bisa selling my ideas. Karena kalau aku nggak bisa menjual ide aku ya gimana jadi gitu. Bicara juga nggak ada topik diskusinya gitu. Jadi I have to trust my ideas. Itu bagus sekali. Nah Putri sekarang kan kalau kita lihat udah punya usaha dari umur 15 tahun. Tapi sekarang setelah sekolah ya, sekolahnya juga sesuai ya di multimedia juga ya. Multimedia Jadi cocok dengan passion ya kan. Terus begitu pulang harus membantu bapak gitu ya. Jadi punya usaha sendiri tapi juga harus membantu orang tua. Karena orang tua juga pasti nanti akan ada regenerasi dong pastinya gitu. Nah sejauh mana nih Putri menyesuaikan dengan usaha. Karena kan pasti orangnya usianya lebih tua semua dong yang akan diinikan oleh Putri gitu. Seperti apa nih Putri? Jadi 2019 itu Tante, itu adalah full of surprises. Karena 2019 itu aku baru lulus kuliah. Aku diminta bapak untuk join City Corp ya, untuk bapak, karena bapak selalu bilang ngapain sih bantuin perusahaan orang lain gitu, bantuin perusahaan sendiri lah gitu. Dan aku juga sangat sadar bahwa itu bagian dari tanggung jawab aku gitu. Terus yang ketiga jadi staf khusus. Yang keempat itu aku baru jadi Chief Business Officer Rekreasi. Jadi kayak komunitas kreatif gitu. Jadi 2019 tuh banyak banget gitu, takut dan kaget banget. Cuma again aku tuh suka banget bekerja Tante, dan aku dari kecil juga udah terekspos sama orang-orang yang lebih senior sama aku, dan aku banyak belajar juga dari mereka gitu ya. Jadi tantangannya memang banyak sekali gitu. Tapi aku merasa bahwa karena aku punya tanggung jawab yang sangat besar yang orang lain juga nggak punya, banyak yang tidak punya ya Tante. Jadi aku merasa bahwa aku sangat privilege, aku punya opportunity yang sangat luar biasa gitu. Jadi harus dimanfaatkan. Betul, harus dimanfaatkan, ditanggung jawabkan. Jadi I see it as a form of bersyukur gitu. Jadi aku selalu percaya bahwa oh ya Put, berarti aku harus bekerja lebih keras daripada yang lain, dan aku harus bekerja lebih pintar daripada yang lain. Gitu. Karena jadi seorang pemimpin. Betul, karena aku punya opportunity itu yang besar banget gitu. Jadi itu selalu mindset aku sih seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan aku gimana cara aku bekerja dengan banyak sekali orang, dengan orang-orang yang lebih senior gitu. Yang pertama mutual respect as the most important thing. Siapapun ya. Betul, siapapun. Kedua, kita harus punya clear objective atau goal yang dituju. Karena kalau nggak kita nggak akan punya arah gitu ya. Jadi setiap rapat pun walaupun sering tuh harus ada goal. Kalau nggak kan berulang-ulang kan. Selalu. Karena kalau nggak timnya juga bingung nih arahnya kemana gitu ya. Ketiga, I always lead with examples. Jadi aku itu penting. Itu sangat-sangat penting gitu ya. Nah, yang keempat adalah aku tuh selalu
punya values Oke. yang aku selalu pegang. Iya, iya. Dan Jadi itu menjadi, penting, ya, itu menjadi karena core. seorang pemimpin tuh kalau di Indonesia menjadi sosok semua orang. Betul. Gitu. Jadi kalau kita ini berbuat apapun tuh menjadi penting. Makanya itu harus dibentuk, apalagi value ya. Value itu kan menjadi culture gitu ya. Betul, itu dia. Oke, nah kalau dilihat dari bekerja di perusahaan sudah mulai sekarang. Nah sekarang jadi staf khusus juga nih. Nah staf khusus ini kan kalau kita lihat pegang kreatif ya, kreatif Betul. sama UMKM. UKM ya. Nah apa ini konsep yang bisa Putri sampaikan kepada Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi ini melihat ini adalah memang perlu dilaksanakan di Indonesia ini gitu. Aku emang dari dulu kan memang punya passion di industri kreatif ya. Sama yang kedua adalah karena dari muda udah bikin acara creativepreneur, jadi udah sering banget ketemu sama creative entrepreneurs gitu ya, sama UMKM. Jadi memang banyak sekali inovasi-inovasi baru yang aku bisa kasih tahu sama Pak Presiden, dan aku juga seneng banget karena aku sekarang bisa membantu dan berkolaborasi banyak sama Pak Sandiaga Uno, sama Pak Teten juga gitu, dan mereka sangat very open minded mau bekerja sama aku gitu, karena kan sekarang udah berubah ya. Bener. Eranya Ya, gitu, kayak dan dulu. cepet Kalau dulu kan banget. birokrat, kalau sekarang nih Betul, siapapun dan udah cepet sama. banget berubahnya gitu. Jadi I always start with problems sih Tante. Aku selalu start with problems. Iya, iya. Karena pengusaha itu paling suka sebenarnya sama masalah. Benar. Karena di masalah itu kita Disitulah bisa melihat bisa opportunity. solusi. Betul. Kita bisa menciptakan solusi gitu. Jadi yang pertama waktu masa-masa pandemi kita tahu UMKM kita sangat terdampak. 80%. Betul, sangat terdampak. Terus habis itu aku mikir, oke, gimana ya caranya biar mereka bisa tetap survive bahkan thrive. Of course ada terkoneksi dengan ekosistem digital. Betul. Abis itu aku mikir lagi, oh ya banyak banget ternyata teman-teman aku yang masih muda-muda itu membantu UMKM untuk go digital. Jadi banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi startup-startup yang membantu UMKM. Ya. Kayak Titipku, itu membantu embok-embok di pasar untuk terkorek dengan ekosistem digital. Ada Wahyu yang mendigitalisasi warteg dan segala macamnya. Jadi aku merasa oke, kita kayak harus mencari lebih banyak lagi pahlawan digital. Betul. Jadi yang membantu mereka UMKM, ya. gitu. Betul. Jadi mereka produksinya tapi yang membantu adalah digitalnya. Betul. Gitu. Akhirnya kemarin kita baru menginisiasikan sama Pak Teten, itu adalah gerakan pahlawan digital, di mana kita mencari sebanyak-banyaknya anak-anak muda yang membantu dan membuat solusi untuk UMKM untuk bisa go digital gitu. Nah saya ingat abis itu ada juga acara Elevate Women ya. Betul. Itu apa tuh? Kan itu juga ide Putri yang akhirnya bisa terlaksana gitu ya. Jadi kalau Elevate Women ini dari kegelisahan aku sih sebenarnya. Dari kegelisahan di mana karena aku ada di male dominated industry, jadi aku sering kalau meeting segala macam itu selalu perempuan sendirian gitu ya. Terus aku merasa bahwa kayaknya I need to do something gitu, karena aku punya privilege and opportunity, I think I need to do something. Abis itu the fact Tante, data di mana cuma 2,8% ya startups atau perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh wanita diinvest sama venture capital cuma 2,8%. Iya. Itu kan something tertantang wrong dong ya. Jadi aku merasa kayaknya I need to memberikan mereka panggung nih gitu. Akhirnya kita bikin Elevate Women, itu kayak Shark Tank. Jadi kita mencari entrepreneur. Banyak yang daftar. Banyak. Dan itu kita very fokus lagi. Itu entrepreneur harus di industri kreatif, CEO-nya harus perempuan. Dan kita milih dan lumayan banyak, kita pick top 20. Nah top 20-nya itu bisa pitching di depan investors. Ada investor jadi dari menginikan sama investornya ya, jadi dan mempertemukan gitu. Seneng banget dari 20 yang pitch, 15 dapat investment. Luar biasa. Dari 20 15 tuh berarti lebih dari 50% Betul. Itu jadi itu salah satu yang emang aku very passionate about. Ini tiap tahun akan diadakan. Insya Allah setiap tahun. Bagus sekali. Kemarin juga ditayanginnya di CNBC, jadi insya Allah tahun depan bisa ditayangin di CNBC lagi. Jadi itu sih Tante, itu something yang emang I'm really passionate about. Nah nanti di segmen 3 kita akan tanya hidup balance-nya seperti apa. Tapi juga mau tanya sebenarnya pernah nggak ngalami merasa gagal dengan pekerjaan ya, bukan sekolah, bukan bully tadi, tapi pekerjaan. Tapi kita harus break dulu ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di The Inspiring Woman. Saya akan kembali setelah jeda berikut ini.